Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu di dalam kondisi yang sehat, terus tetap semangat, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada gembira bersama dengan kita. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur untuk waktu yang kembali Tuhan berikan buat kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan, bantulah kami, berikan kami hikmat, supaya kami dapat menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami hikmat, supaya kami dapat mengerti, bahkan kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mazmur nomor 90. Kita akan membaca ulang kembali Mazmur 90 ayat yang ke-12. Musa di dalam doanya dia berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Saudara, kita sudah membahas ada 4 poin kemarin, 4 hal yang menandakan akan hati yang bijaksana itu. Hati yang bijaksana akan selalu ingat akan Tuhan, akan selalu ingat akan keterbatasan dan kerapuan akan manusia. Hati yang bijaksana, dia akan selalu ingat dan sadar akan kedahsyatan murka Allah. Dan yang keempat, ya, hati yang bijaksana akan selalu sadar dan selalu ingat bahwa manusia adalah berdosa. Dan hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melanjutkan kembali. Menurut Mazmur 90, hati yang bijaksana yang kelima akan selalu ingat bahwa manusia hidup ada batas waktunya. Tidak selamanya kita akan hidup di dalam dunia ini. Tidak selamanya kita akan ada di dalam dunia ini. Satu saat nanti, entah kapan, entah siapa yang akan lebih dulu, kita akan meninggalkan dunia ini. Karena itu di dalam Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun." Saudara, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, anugerah Tuhan. Kalau sampai 60 tahun, berkat Tuhan. Kalau sampai 80 tahun, itu anugerah Tuhan. Kalau lebih dari 80 tahun, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Saudara, yang pasti bahwa hidup manusia di dalam dunia ini ada batas waktunya. Tidak ada seorang pun yang tahu batas kita di dalam dunia ini. Memang kita punya tanggal lahir semuanya. Dan kita tahu tanggal lahir kita. Walaupun ada beberapa orang tua yang suka ngarang-ngarang tanggal lahirnya. Ya. Tetapi saudara, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tahu kapan dia akan berakhir hidupnya di dalam dunia ini. Karena itu saudara, kita pengkhotbah mengingatkan saudara pada pasal yang terakhir. Di dalam kesementaraan hidup di dalam dunia ini, haruslah ingat akan Tuhan. Jangan lupa akan Tuhan. Saudara, banyak orang-orang di sekitar kita yang hidupnya seolah-olah bahkan terlihat lupa akan Tuhan. Lupa bahwa hidupnya di dalam dunia ini hanyalah sementara. Ingat saudara, hati yang bijaksana adalah hati yang selalu ingat bahwa di dalam dunia ini kita hidup sementara. Dan ingat akan Tuhan. Yang keenam saudara sekalian, hati yang bijak
adalah hati yang selalu ingin diajar dan belajar. Musa seorang yang bijaksana. Musa seorang yang pinter. Musa seorang yang berpendidikan. Tetapi kalaupun demikian, dia tetap mau diajar dan belajar. Bahkan di dalam doanya dia berkata, ajarlah kami. Ajarlah kami. Dia mau mengajak bukan hanya dirinya yang belajar dan diajar, tetapi dia ingin mengajak orang-orang yang dia pimpin, yang ada di bawah kepemimpinannya, supaya memiliki hati yang sama, yaitu ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Supaya hidup kami tidak sembarangan, hidup kami menjadi bijaksana. Saudara, terkadang kita begitu pintar menghitung uang, pintar menghitung hutang, pintar menghitung kesalahan orang lain, keburukan orang lain, dosa orang lain. Tetapi marilah kita menjadi pintar untuk menghitung hari-hari kita. Dan kita mau diajar untuk itu semua. Sehingga kita boleh beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijak adalah hati yang mau diajar dan belajar. Saudara, kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang sulit untuk diajar. Kita seringkali ketemu dengan orang-orang yang sok pinter, sok tahu, sok menguasai semuanya. Padahal dirinya kosong. Mari kita menjadi orang yang terus mau diajar dan belajar. Khususnya diajar dan belajar dengan Tuhan. Saudara, itulah yang keenam. Hati yang bijak adalah hati yang selalu mau diajar dan belajar. Yang ketujuh, yang terakhir. Hati yang bijak adalah hati yang selalu menyadari bahwa sumber pemulihan adalah Tuhan Allah. Sumber pemulihan hanya pada Tuhan saja. Saudara bisa lihat di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Musa mengungkapkan di dalam doanya bahwa Tuhanlah yang bisa dan sanggup memulihkan dia dan bangsa Israel. Dia berkata, kembalilah ya Tuhan, sayangilah hamba-hambamu, buatlah kami bersukacita, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu, dan selanjutnya kiranya kemurahan Tuhan Allah kita menyertai kita. Saudara, Musa ingin menyadarkan kepada kita bahwa sumber pemulihan di dalam kehidupan kita bukan kekuatan kita, bukan manusia, bukan tetangga, tetapi sumber pemulihan kita adalah Tuhan saja. Pada saat bangsa Israel di dalam keterpurukan, bangsa Israel di dalam tekanan, Musa ingin menyadarkan bahwa sumber pemulihan kita sesungguhnya adalah dari Tuhan Allah. Hati yang bijak akan selalu ingat dan sadar bahwa pemulihan yang sesungguhnya adalah bersumber dari Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini 3 kali berturut-turut kita sudah belajar Mazmur 90. Hati yang bijaksana. Biarlah itu menjadi kerinduan setiap kita, orang-orang percaya di masa kini. Hati yang selalu ingat akan Tuhan. Hati yang selalu ingat akan kerapuhan daripada manusia. Seperti rumput, seperti mimpi, seperti rumput yang pagi tumbuh, kemudian sore layu dan lisut. Hati yang bijaksana selalu sadar akan kedahsyatan murka Tuhan, yang selalu akan membawa kepada kita supaya kita kembali kepada Dia. Hati yang bijak selalu ingat bahwa kita adalah orang yang berdosa. Hati yang bijak akan selalu ingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Ada batas waktu kita hidup di dalam dunia ini. Hati yang bijak selalu ingin diajar dan belajar. Dan hati yang bijak yang terakhir adalah sadar bahwa pemulihan yang sesungguhnya adalah berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kita terus berjuang dan kita terus berdoa minta Tuhan
supaya menganugerahkan kepada kita hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan sudah memberkati pembahasan kami selama 3 kali berturut-turut di dalam Mazmur 90 tentang hati yang bijaksana. Tuhan, di dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik kami sebagai kepala rumah tangga, kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pekerja-pekerja, Tuhan, kami sadar, kami sangat membutuhkan hati yang bijaksana, yang seperti Tuhan kehendaki di dalam Mazmur 90 ini. Bapa di surga, anugerahkan kami hati yang bijaksana. Ajarlah kami Tuhan setiap hari untuk kami boleh memiliki hati yang bijaksana. Bantu kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu yang hari-hari ini kami sudah renungkan bersama. Dan Engkau meteraikan dalam hati kami, akan kami selalu ingat dan lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Amin.